Afgan, boleh dites mikrofonnya Afgan? Halo, cek. Oke. Oke. Kita ngecek Afgan sebentar ya. Oke. Tadi mana Afgan? Afgan boleh dites di mikrofonnya Afgan? Tes. Oh, great. Bagus. Oke, kita akan mulai sekarang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Dito dan Pram. Dino, kita mulai saja ya. Mulai. Ya, mulai. Dan semua yang dibuka. Oh, oke. Karena kita udah lengkap semuanya, karena untuk kebutuhan photo off, semuanya mohon berkenan semua narasumber untuk berfoto dulu. Helmi akan hitung mundur ya. Kita akan foto 2 sesi. Sekarang fotonya lagi senyum. Di 3, 2, 1. Silakan untuk melihat ke kamera depan. Oke, sekarang saya akan ulangi lagi. Sekarang yang lebih ceria, kita akan foto off lagi. Saya akan hitung mundur dari angka 3. Semuanya siap ya? Kang Arman, Pak Dedi, Afgan, Bang Adri. Okay. Oh, Afgannya masih gelap nih. Afgan, are you there? Enggak, ada. Oh, Afgan ada ya? Oke. Ada. Siap ya? 3, 2, 1. Cheers! Oke, great. Siap, kita akan mulai. Silakan Pram dan Dito untuk dibuka waiting room-nya. Kita nggak close dulu, Mi. Semuanya, Mi. Boleh kalau mau kameranya mau di off. Kami mau opening ya. Iya. Dulu semua ya. Siap. TVC dulu ya. Dito, TVC dulu ya. Iya. Oke, sip. Dito and Halo Dito and Pram, TVC akan dimulai.
Ya, silakan dimulai TVC-nya biar nanti. Ya, oke. Helmi, kamera dibuka ya. Hai, nama gue Sarah. Gue udah lama banget nih di rumah karena kita harus karantina kan selama pandemi. Tapi hari ini akan berbeda. Gue akan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Menjaga jarak, menjaga kebersihan dan kesehatan, menggunakan hand sanitizer, masker, dan face shield. Bagian yang paling serunya, hari ini gue pergi ke sebuah konsep pertunjukan baru. Danamon Optimal presents New Life Experience. New Life Experience dipersembahkan oleh Berlian Entertainment, Mata Elang Productions, dan Mahaka Radio Integra. Oke, semuanya selamat sore rekan-rekan media, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Helmi Sugara menjadi moderator untuk kesempatan yang istimewa ini untuk press conference Danamon Optimal New Life Experience didukung oleh Kemenparekraf dan juga didukung oleh para sponsor Bank Danamon, kemudian juga Bangga Buatan Indonesia, tiketapasaja.com, BUMD Jaktur, kemudian ada Langit Musik, Upoint.id, NSP 1212, serta asuransi mobil Autosilin It's Simple, Hebel Sosro, dan juga Garuda Indonesia. Danamon Optimal New Life Experience akan menghadirkan Kahitna dengan 34 tahun perjalanan cinta Kahitna dan juga Project A, yaitu akan ada Afgan dan juga Arman Maulana. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwa press conference hari ini berlangsung secara daring atau online dan seluruh narasumber yang terlibat berada di lokasi yang berbeda-beda atau berada di tempat masing-masing dan di ruangan tersendiri. Agar penyampaian informasi mengenai acara ini lebih jelas, maka seluruh narasumber akan berbicara secara online atau daring tanpa menggunakan face mask atau masker selama sesi press conference berlangsung ya. Baiklah, untuk itu kami akan panggil para narasumber terkait hari ini yang akan menjawab pertanyaan Project Konser Istimewa. Telah hadir bersama kita ada Bapak Dino Hamid selaku Creator of New Life Experience and CEO dari Berlian Entertainment. Apa kabar Dino? Selamat sore Helmi. Kemudian juga ada Ibu Miselina Triwardani atau sapaan akrabnya Ibu Dani selaku Wakil Direktur Utama dari Bank Danamon. Apa kabar? Selamat sore Ibu Dani. Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Oke, kemudian Helmi juga pengen menyapa Bapak Adrian Syarkawi selaku CEO dari Mahaka Radio Integra atau MARI. Apa kabar Mas Adri? Halo, apa kabar Mi? Apa kabar semua? Kemudian juga ada Bapak Lutfi Ahadi Arianto selaku Head of Safety Planet. Apa kabar Mas Lutfi? Halo Helmi, apa kabar? Sore Mi. Oke, selamat sore, dan ada Bapak Dedi Suherman selaku Direktur dari PT Melo Indonesia. Apa kabar Pak Dedi? Halo, sore, apa kabar? Dan juga Helmi pengen menyapa Bapak Edi Wardoyo selaku PLT Direktur Penyelenggara Kegiatan atau Events dari Kemenparekraf. Selamat sore Pak Edi Wardoyo. Halo, selamat sore Elbi, dan juga selamat sore semuanya. Salam sehat. Selamat sore Bapak. Dan kemudian yang ditunggu nih, bintang tamunya. Apa kabar Helmi juga buat Mas Yofi Widianto dari Kahitna. Apa kabar Mas Yofi? Baik, alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Oke, Mas Yofi. Dan kemudian juga dari Project A, Helmi pengen menyapa Afgan Syahreza atau Afgan. Apa kabar Afgan? Halo, selamat sore semuanya. Oke, dan juga Arman Maulana. Kang Arman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Oke, apa? Semuanya baik-baik, sehat-sehat ya? Terima kasih. Baik. Amin. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih di acara press conference, tapi sebelumnya kita pengen juga melaksanakan photo opportunity terlebih dahulu bersama para narasumber, karena ini untuk kebutuhan media juga. Mungkin silakan kepada para narasumber untuk melihat ke kamera, dan Helmi akan hitung mundur dari angka 3. Kita akan bikin 2 sesi ya. 3,
2, 1. Cheers! Oke, sekali lagi, lebih ceria lagi karena ini untuk rekan-rekan media, untuk foto opportunity. Kami akan hitung mundur dari angka 3. 3, 2, 1. Iya, terima kasih semuanya. Wow, kami pengen ngobrol-ngobrol nih, langsung aja ke acara sesi press konferensi sama Dino, Creator of New Life Experience dan CEO dari Berlian Entertainment. Dino, boleh dijelaskan nggak ke rekan-rekan media nih yang udah masuk semuanya di sini, bagaimana nih persiapan untuk Danaman Optimal New Life Experience nanti, Dino? Dino, mikrofonnya masih di off? Oh iya. Oke, silakan Dino. Oke. Jadi bicara persiapan, sebenarnya kita sudah cukup matang karena secara preparation itu dari mulai konsep awal itu sudah kita prepare, itu sudah develop itu dari akhir Maret sebenarnya gitu. Kenapa kita buat konsep ini akhir Maret? Karena kita lihat kondisi pandemi ini tidak ada jalan keluar buat kita, dan kita mencari jalan keluar buat industri event gitu, industri showbiz gitu. Nah, kita lihat permasalahan pandemi ini kan bicara virus yang gampang menyebar, gitu kan, gampang menular. Gitu. Nah, makanya kita memikirkan konsep apa yang kira-kira industri tetap berjalan, tapi dari sisi keamanan bisa terjaga. Gitu. Maka kita sama konsep drive-in concert. Gitu. Kenapa drive-in concert? Karena first thing itu manusianya, audiensnya itu sudah terlindungi dalam mobil. Oke. Jadi faktor itu dulu yang kita utamakan, berikut supportnya. Gitu. Setelah itu membedakan hari ini dengan yang sebelumnya. Kalau dulu awal sebelum pandemi kita selalu yang utamakan tuh konsep dulu lah, kreatif dulu gitu kan, marketing dulu gitu. Tapi kalau sekarang kita boleh dibilang beberapa bulan ini fokus benar-benar kita curahkan pemikiran waktu itu untuk memikirkan safety protokolnya gitu, untuk menjamin agar audiens, kita bekerja, artis semua itu bisa tetap berkarya, tetapi dalam kondisi safety gitu sih, basic itu. Nah, basicnya itu ya Dino ya. Bicara persiapannya, sekarang konsep udah matang karena kita ada 2 hari. Pertama itu ada momentum perjalanan Kahitna 34 tahun. Sebenarnya memang 34 tahun ini saya sama Mas Sofi itu sudah merencanakan 6 Agustus kemarin di JCC. Tapi dengan kondisi saat ini kan tidak memungkinkan. Nah, akhirnya kita undur menjadi selebrasinya menjadi 35 tahun depan, insya Allah. Nah, tapi kan momentum itu tidak boleh kita lewatkan gitu kan. Maka dengan adanya format ini saya bilang Mas Yofi, Mas kita jadikan momentum 34 tahun ini di format drive-in aja, pasti akan juga memorable gitu. Akhirnya Mas Yofi setuju bersama sahabat-sahabat di Kahitna. Akhirnya show pertama tanggal 29 Agustus itu 34 tahunnya Kahitna. Nah, hari kedua ya. Halo. Ya, Mi, dengar Mi? Helmi. Dengar Din. Ya? Dengar kok, lancar kok, nggak ada isu. Lancar. Oke, sekarang kita akan bertanya juga di Helmi masih nggak free soalnya Dino. Dengar Mi? Belum, ya. Oke, gue lanjut aja dulu ya. Hari kedua itu kita alhamdulillah disupport sama Afgan dengan Arman, karena kita balik lagi secara konseptual itu tidak hanya orang datang itu cuma karena drive-in-nya aja gitu. Tapi yang kita ingin itu balik lagi the value of the show-nya gitu. Jadi orang datang itu nggak cuma bicara pengalaman di drive-in, tapi lebih ke pertunjukannya gitu, karyanya. Jadi saya bicara dengan Afgan, dengan Arman, dengan manajemennya, boleh nggak untuk yang nanti konsepnya duo gitu, which is itu belum pernah dilakukan. Secara konsep itu punya uniqueness, dan secara experience pasti memberikan experience yang berbeda ke audiens. Akhirnya alhamdulillah mereka oke dan mensupport untuk New Life Experience nanti project duo Afgan dengan Arman. Begitu Mi ceritanya Mi.
Oke, Dino, thank you banget. Dan sekarang Helmi pengen bertanya kepada sponsor kita, yaitu ada Ibu Dani, Ibu Michelina Triwardani selaku Wakil Direktur Utama Bank Danamon. Apa kabar Ibu? Helmi pengen bertanya, bagaimana sih awalnya Bank Danamon memutuskan untuk berpartisipasi pada event New Life Experience ini, Bu? Boleh dijelaskan ke rekan-rekan media, Bu? Ya baik, mungkin saya jadinya kayak kesannya yang paling formal ya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, karena mewakili bank harus kelihatan terpercaya ya dan solid. Jadi saya sih sebetulnya kami dari Bank Danamon sangat-sangat berterima kasih kepada Mas Dino dan Berlian Entertainment sebagai yang memprakarsai ide ini dan menyelenggarakan program ini. Jadi memberikan kesempatan bagi kami dan juga bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung program ini. Kami program Danamon Optimal New Life Experience Drive-in Concert ini, saya merasa merupakan suatu yang sangat ditunggu-tunggu. Karena sebetulnya banyak segmen yang masih muda itu rindu akan kegiatan-kegiatan yang dahulu bisa dilakukan ya sebelum COVID-19. Yaitu seperti menonton konser secara live. Itu sebetulnya kita sudah, termasuk saya, biarpun bukan generasi muda, sangat rindu dalam hal itu. Nah, jadi dengan konsep drive-in concert ini, kalau drive-in sih untuk umur saya itu sebetulnya pernah dilakukan ya, umur-umurnya mirip dengan saya itu dulu drive-in movie ya. Tapi saya senang sekali karena ini berarti generasi yang berikutnya mengalami atau melakukan hal-hal yang untuk mereka baru dan merupakan suatu yang sangat kreatif sekali. Jadi saya senang dengan ide drive-in concert ini karena beberapa saat yang lalu kita memang telah meluncurkan Danamon Optimal, yaitu suatu layanan financial solution khusus kepada segmen yang berumur antara 25-35 tahun untuk memenuhi solusi keuangan mereka. Di mana segmen ini yang tentu saja mempunyai ambisi yang sangat tinggi, keinginan tahu yang sangat lebih besar, tapi juga ingin menikmati gaya hidup saat ini. Jadi ini saya rasa sangat tepat sekali bagi Danamon untuk bisa mendukung program ini, juga untuk mendukung pemerintah dalam mengembalikan pemulihan perekonomian Indonesia. Jadi kembali bagaimana kita bisa mengenjoy dengan cara tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi peraturan-peraturan dari pemerintah yang memang telah juga diawasi oleh Satuan Tugas Independen, yaitu Safety Planet. Jadi kita sangat senang dan kami yakin antusiasmenya akan sangat besar sekali dari segmen-segmen yang masih muda dan mungkin segmen yang cukup berumur seperti saya untuk nostalgia lagi ya, pakai drive-in nonton konser. Dan tentu saja artis-artisnya yang sangat luar biasa ya. Betul. Kemudian Bu Dani, untuk dari Danamon sendiri ini ada penawaran khusus nggak atau program spesial bagi nasabah Bank Danamon untuk membeli tiket Danamon Optimal New Life Experience ini? Ya, jadi untuk nasabah Bank Danamon dapat membeli tiket dengan diskon sebesar 20% dengan kartu kredit Danamon ataupun kartu debit Danamon. Jadi ini sekali lagi kita sangat excited dan saya pasti nonton acara ini. Karena artisnya juga kebetulan favorit saya juga sih. Kebetulan karena saya dapat informasi bahwa tiket khusus penawaran spesial Danamon ini berlaku hari ini sampai hari Jumat ya Bu ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 14 ya. Benar. Oke, jadi buat yang pengen nonton jangan lupa penawaran khusus dari Bank Danamon karena ada penawaran spesial istimewa hari ini sampai hari Jumat untuk pengguna kartu kredit dan juga kartu debit Bank Danamon ya. Terima kasih Bu Dani atas penjelasannya. Dan kemudian saya ingin bertanya kepada Mas Lutfi, selaku perwakilan dari Safety Planet. Mas Lutfi nih, bagaimana protokol kesehatan selama nanti pas penyelenggaraan event ini? Boleh dijelaskan lebih detail ke rekan-rekan media, Mas Lutfi? Oke, terima kasih Helmi. Ya. Jadi kami memang di-hire oleh Berlian untuk memikirkan tentang protokol, gitu kan, tentang safety protokol.
tentunya protokol yang kami buat mengacu kepada aturan dari pemerintah, ya, aturan dari pemerintah, dan tentunya diimplementasikan ke acara ini, gitu. Yang paling penting buat kami adalah bagaimana keselamatan dari seluruh orang yang akan berada di venue itu. Nah, ini saya coba putarkan nih, saya buat satu video sebenarnya dengan durasi yang singkat, sebenarnya panjang, tapi saya buat singkat untuk kepentingan press con ini aja. Jadi saya akan minta untuk diputarkan videonya. Siap. Oke, silakan. Protokol New Life Experience. Penerapan protokol preventif COVID-19. Protokol Safety Planet. Tracing. Protokol pengelolaan data pekerja event dan audiens. Safety. Protokol standar keselamatan personal dan personil. Hygiene. Protokol kebersihan dan sterilisasi area kerja, acara, dan fasum. Physical distancing. Protokol jaga jarak dalam interaksi kerja dan sosial. Protokol individu. Wajib mengisi self-assessment. Wajib rapid test sebelum mulai bekerja. Wajib mengikuti briefing protokol saat pertama kali berada di venue. Wajib menjalani pengecekan suhu maksimum 37,2 Celcius. Jika lebih, akan dilarang masuk. Wajib menggunakan masker. Wajib membawa hand sanitizer atau mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Menerapkan etika batuk dan bersin. Tetap jaga jarak aman minimal 1 meter dalam semua kegiatan. Selalu menjaga kebersihan pribadi. Membawa peralatan pribadi dan tidak berbagi atau pinjam apapun ke pihak lain. Selalu jaga kesehatan dan konsumsi vitamin untuk daya tahan tubuh. Loading. Rehearsal. Event. Protokol penonton. Wajib dalam kondisi sehat. Batas usia penonton minimal 9 tahun dan maksimal 60 tahun. Melakukan pengisian self-assessment secara online. Wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Wajib menjalani pengecekan suhu maksimum 37,2 Celcius. Jika lebih, satu rombongan dilarang masuk ke venue. Wajib berada di dalam mobil. Dilarang tidur selama menonton acara. Dilarang membawa dan mengkonsumsi minuman keras, obat, atau bahan terlarang. Kontak petugas lapangan atau nyalakan lampu hazard untuk ke toilet atau kondisi lainnya. Penerapan protokol kesehatan di area toilet. Selalu ikuti arahan petugas lapangan. Protokol kebersihan. Proses desinfeksi setiap kendaraan roda 4 atau lebih yang masuk ke area acara. Penerapan protokol kebersihan di toilet dan tempat cuci tangan. Petugas lapangan akan dilengkapi masker, face shield, dan sarung tangan. Peminjaman alat deteksi CO untuk penonton. Proses fogging desinfeksi di area backstage. Penyerahan order F&B dalam kondisi tertutup. Stay safe, stay healthy. Oke, Mas Lutfi, terima kasih atas penjelasannya. Stay safe and stay healthy. Kayaknya detail sekali ya. Dan kita harus yakin bahwa konser ini akan aman dan nyaman ya. Sekali lagi, mungkin Mas Lutfi ada ini nggak sih? Selain itu fasilitasnya ada apa lagi? Kalau nggak salah dengar akan ada asuransi ya? Yang bisa jawab Mas Lutfi atau Bapak Dino nih? Mungkin dari Dino ya, mungkin itu ya. Ya, jadi kita juga alhamdulillah juga didukung Jadi memang kenapa asuransi itu salah satu hal yang penting kami saat ini, karena kita pengen benar-benar penonton yang bekerja itu safety gitu. Jadi alhamdulillah kita didukung setiap penonton yang hadir dan pekerja nanti akan di cover oleh insurance khusus buat event ini.
Oke, terima kasih Dino penjelasannya. Dan sebelum kita ke pertanyaan lebih lanjut, Helmi juga pengen bilang ke rekan-rekan media, apabila ada pertanyaan, silakan untuk mengetik di kolom fitur chat box. Silakan ajukan pertanyaannya. Jangan lupa tulis nama dan juga dari media mana. Kemudian mau bertanya kepada siapa di narasumber ini, dan nanti akan kita bahas di sesi Q&A. Silakan untuk di kolom chat atau di fitur chat box-nya ya, untuk diketik pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan saya sekarang pengen nanya nih ke co-promoter lainnya, yaitu ada Pak Adrian Syarkawi, selaku CEO dari Mahaka Radio Integra atau MARI. Mas Adri, boleh dijelaskan nggak sih, karena kita tahu bahwa dari MARI ini support campaign promotions, terus boleh dijelaskan lebih detail Mas Adri? Selain support promo media dan segala macam secara grup Mahaka ya, ya pasti kita juga support, karena ide awalnya dari kita ngobrol ini gimana secara teknis untuk bisa menyampaikan konser event dengan orang nonton di mobil itu kayak gimana gitu kan, pasti jadi ada hambatan ya, karena kan audionya ketutup dengan kaca, mesti ditutup semua segala macamnya gitu. Jadi teknis itu yang kita coba cari solusinya, dan memang idenya Dino lah yang awalnya memberikan usulan beberapa konsep ide segala macam. Jadi kita coba cari bagaimana solusi supaya tetap orang bisa nonton di mobil dengan situasi yang nyaman, safety, tapi tetap tidak hilang rasa konsernya gitu loh. Jadi kita nanti akan coba berikanlah sebuah experience yang berbeda nanti rasanya seperti apa pada saat nonton di konser besok. Oke, terima kasih Bang Adri. Kemudian juga Helmi pengen nanya ke Bapak Dedi Suherman dari selaku Direktur Melon Indonesia. Apa kabar Pak Dedi? Pak Dedi, untuk tiket nih, karena sudah siap. Alhamdulillah baik. Ya. Bisa diperoleh melalui tiketapasaja.com ya Pak Dedi ya? Ya, tiket sudah bisa diperoleh, dan setelah press conference ini akan segera kami buka dan tersedia secara online hanya di tiketapasaja.com. Dan tiketnya untuk hari ini sampai hari Jumat hanya berlaku untuk pemegang kartu Bank Danamon dan juga kartu kredit dan juga kartu debit Bank Danamon ya? Betul ya Pak Dedi? Jadi memang karena ini spesial acara dari Danamon, tentu tersedia untuk pelanggan dan nasabah Danamon dahulu. Dan memang saya sampaikan ya, ini acara ini unik karena memang kami pun sebagai ticketing platform melakukan begitu banyak major customisasi untuk bisa menjual memenuhi standar protokol yang baru ini gitu. Jadi ini juga pengalaman pertama buat kami selaku pengelola tiketing, dan kami juga bersyukur dan terima kasih diajak Berlian dan Mas Dino untuk terlibat dalam proyek ini. Yes, Pak Dedi? Ya. Oke, kemudian Pak Dedi, untuk jika nanti pada hari H, apakah possible nggak sih akan ada penjualan offline atau penjualan on ground? Ya, jika memang nanti kuota masih tersedia, dan kita juga melihat animo dari masyarakat, jika memang demand-nya besar dan kuota masih bisa memungkinkan untuk ditambah, tentu kita akan bersama promotor akan membuka on the spot, tapi penjualan tetap melalui online ticketing, melalui tiketapasaja.com, dan bagi calon pembeli diwajibkan mengisi form assessment yang nanti akan kita siapkan. Pak Dedi nge-freeze. Pak Dedi masih bergabung? Masih Mi, ya. Pak Dedi sudah selesai tadi statementnya? Masih, kelihatannya yang masalah di Helmi, yang lain sih bagus. Pak Dedi mungkin gerak-gerak, jadi Helmi, enggak, aman Mi. Itu ya? Aman. Soalnya Oke. Tapi harusnya aman, ini di moderatornya yang belum aman. Tiket, ya? Ya, sangat possible. Tanya kepada Bapak Edi Wardoyo selaku PLT dari Direktur Penyelenggara Kegiatan Events dari Kemenparekraf. Ya, Mas Helmi. Pak Edi, selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Ya, nggak kedengeran suaranya.
Sepertinya Helmi-nya freeze nih, Pak. Helmi yang freeze. Ya, nggak apa-apa. Mungkin saya bisa saya take over, Pak, sementara. Oke. Ya, jadi mungkin dari sisi Kemenparekraf bisa di-share kenapa mendukung proyek New Life Experience ini, gitu, Pak. Mungkin bisa di-share. Silakan Pak Edi. Oke, Mas Dino. Terima kasih, Mas. Jadi, mengapa Kemenparekraf dalam hal ini dari begitu banyak event-event musik yang ada? Karena memang event yang akan dilaksanakan oleh Brilliant Entertainment ini sangat unik dan pertama saya kira yang diadakan. Mengapa yang pertama? Karena memang untuk acara musik itu sendiri memang mengedepankan safety protocol movement yang memang sudah dikampanyekan dan juga tadi sudah disampaikan mengenai protokol yang ada selama pertunjukan. Jadi kami di Kemenparekraf berkepentingan bahwa event semacam ini yang memang unik dan memang saat ini mau tidak mau memang kita butuhkan protokol kesehatan semacam ini dalam sebuah event-event termasuk juga event. Saya kira kalau ini berhasil kami yakin bahwa ini nanti akan diikuti dengan protokol dalam penyelenggaraan event-event yang lain. Jadi saya kira kita perlu melihat bahwa pertunjukan semacam ini harus berhasil karena ini akan berpengaruh kepada rencana pertunjukan yang lainnya yang akan selanjutnya. Dan tentunya kami juga mendukung mengenai penyelenggaraan musik yang lainnya karena memang selama ini kita vakum dan pertunjukan musik offline semacam ini yang sedang Brilliant Entertainment saya kira sangat baik dan ini saya yakin akan menggugah pecinta-pecinta musik Indonesia untuk hadir di acara New Life Experience oleh Brilliant Entertainment. Saya kira itu. Terima kasih Pak Edi. Pak Helmi udah masuk? Gue jadi co-host nih. Udah masuk, Mi? Freeze lagi sepertinya. Oh, ya udah. Terima kasih Pak Edi. Oke, Mas Dino. Dino, bisa dengar Helmi? Halo, Mi. What happened with the connection? Oke. Dino bisa... Ya. Helmi, ya. Helmi. Helminya freeze, Din. Oh, oke. Lanjut aja kali gue lanjutin ya. Dino bisa mendengar Helmi sekarang? Udah. Gue tadi mewakilkan lo, Mi, di saat lo hilang dari peradaban. Oke, kayaknya Helmi jaringan lagi nggak bagus, berarti gue take over dulu kali ya. Halo? Ya. Sekarang mungkin gue mau diskusi, mau sharing dengan Mas Yofi nih. Mas Yofi. Mana Mas Yofi? Halo, Dino. Ya. Gue langsung jadi hostnya itu gantiin Helmi nih. Yof, di-share dong Yof ke partner dan ke media-media kenapa lo mau terlibat di proyek ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Yang jelas kami ingin berbagi bahwa memberikan inspirasi bahwa kita tetap produktif untuk berkarya, bisa memberikan semangat juga pada teman-teman karena dunia musik terutama untuk dunia panggung ini dari mulai yang skala besar sampai skala kecil, dari mulai panggung-panggung besar, dari konser-konser sampai ke kafe-kafe, itu kan cukup terhambat. Dengan ini mungkin salah satu jalan keluar apabila ini berhasil dengan baik, lancar semuanya, dan memenuhi standar protokol kesehatan yang baik, sehingga memberikan inspirasi untuk yang lain bisa-bisa mengikuti ini. Pensi-pensi yang biasanya di lapangan terbuka jadi pensi-pensi buat drive-in di mana-mana, itu juga bagus untuk menghidupkan kembali dunia panggung Indonesia. Dimulai dari sini. Semoga ini bisa menjadikan penyemangat buat teman-teman yang
tampaknya sekarang sedang cukup sulit untuk berkarya di dunia panggung. Jadi ini sekalian juga dengan ulang tahun Kahitna yang 34 yang akan dirayakan di malam itu. Jadi kami tentu saja bersemangat untuk bisa berpartisipasi di program ini, di New Life Experience. Ini pertama kali ya buat kita ya Dino ya? Iya. Pastinya saya ingin tahu tuh soulmate kayak gimana, dan cara mereka biasa kan singelong tuh. Ya. Nyanyi di mobil gimana, ketahan di mobilnya seperti apa. Biasanya kan kalau misalnya kami main, Kahitna main gitu, kayaknya ya penonton lebih kenceng daripada penyanyi yang ada di panggungnya. Jadi kalau ini mereka ntar kenceng-kencengan di mobil masing-masing. Itu menarik sekali, menjadi sebuah sejarah untuk hidup kita juga. Kami mengalami hal ini, semoga tidak terlalu lama dan kita bisa pandemi ini mereda dan ada jalan keluarnya untuk bisa kembali ke normal yang dulu. Tapi kalaupun kita harus jalani ini dengan ikhlas, kita akan tetap berusaha untuk kreatif terus. Jadi kita harus semangat semuanya. Thank itu Mas you, Dino. Ya. Kalau menurut gua sih ini malah jadi momentum Pak Soulmate nih, Bro. Jadi dia nonton itu, cowok sama cewek bisa langsung nembak di mobil kan? Ya kan? Ini lebih. Ya ini memang ada macam-macam di Bro. Kalau misalnya yang mungkin masih bisa nyatain kan bisa nyatakan. Kalau yang udah punya pasangan-pasangan kan bisa mengingat masa lalu atau mengingat mantannya masing-masing. Jadi kan walaupun satu mobil, hayalannya bisa kemana-mana gitu. Oke, gue lanjut ke Om Afgan. Sorry, Afgan. Gue jadi host nih sementara. Om Afgan, mana Afgan? Mic-nya belum dibuka. Halo. Nah. Halo Afgan. Ya. Sorry. Ya Bro Dino. Ya, jadi gimana? Harapan lo dan support lo di New Life nanti? Iya, gue senang banget ya udah diajakin karena seperti Mas Sofi bilang tadi emang industri permusikan Indonesia lagi kayak mati suri nih dalam 4 bulan ini. Jadi untuk kita bisa bikin sebenarnya berlian yang bikin movement baru supaya ada pergerakan lagi nih di dunia musik, kayaknya gue sangat-sangat excited banget gitu untuk be a part of this gitu. Dan ini juga experience baru, menonton konser di dalam mobil dengan semua yang udah dipikirin, protokol kesehatan. Jadi menurut gue sih ini bisa menjadi sebuah movement yang melahirkan banyak konser-konser lagi setelah ini gitu. Dan gue tampil di sini bareng Kang Arman, which itu sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kita nggak pernah perform bareng sebelumnya, apalagi bikin project khusus gitu. Jadi akan jadi sesuatu yang sangat spesial juga, terutama buat fans-fans kita berdua yang udah menanti nih berbulan-bulan kapan nih bakal manggung lagi, ini saatnya. Dan ini adalah pertama kali gue menginjakan kaki lagi di atas panggung setelah 4 bulan lebih vakum gitu. Jadi akan jadi momen yang kayaknya spesial banget ya buat gue gitu. Kayak gitu bro. Ya, thank you Om Afgan. Thank you bro. Semoga pertunjukannya nanti fenomenal ya bro. Kita dapat bisa memberikan experience yang berbeda juga secara visual, secara konten di atas panggung. Kalau Om Arman, lanjut Om Arman. Dino. Terima kasih sebelumnya lo Kang dari support. Ya no, thank you banget. Dino, are you there? Terima kasih banget. I'm back. Helmi udah datang lagi tuh. Jadi gimana nih, Dino atau Helmi? Zoom. Ini Helmi nih. Well, Zoom-nya nge-shut down. I don't know what happened. Oke. Lanjut aja Om Arman. Tadi gue udah nanya Mi. Tadi silakan. Udah silakan Om Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di sini, teman-teman pers, juga teman-teman di sini tadi yang mendukung acara ini. Terima kasih banget, saya juga diajakin di sebuah acara yang buat gue sih ini inovasi ya. Dan ini akan menjadi tolak ukur untuk semua off air. Kalau ini sukses, insya Allah jadi patokannya di seluruh Indonesia gitu ya. Dan mungkin bahkan Asia Tenggara dan Asia juga mungkin kalau tersebar gosip ini sukses dan keren gitu ya. Amin. Didoain. Thank you banget. Terus bener juga Afgan bilang, Dino bilang tadi bahwa gue sering di backstage bareng sama Afgan ya, ada di sebuah show gitu.
Tapi kalau kolaborasi sama Afgan belum pernah gitu. Jadi paling main gitu. Gue dulu main atau misal Afgan dulu main gitu. Baik dengan Gigi maupun gue yang solo project gitu. Nah, yang kolaborasi itu benar-benar baru di show ini gitu. Jadi terima kasih idenya Trinity, idenya Dino untuk mempersatukan gue sama Afgan. Terus kalau kejutannya apa, pasti banyak kejutan sih, karena gue sendiri juga belum pernah nih kalau collab sama Afgan, duet sama Afgan dan sebagainya. Terus buat Dino juga thank you banget, dan semua yang terlibat di sini. Gue jadi bener-bener Drive ini bener-bener nostalgia banget gitu. Gue dulu pernah nonton Level 40 itu di Ancol tuh di drive-in tuh. Gue masih Level 40 itu datang sini tuh SMA kalau nggak salah. Jadi, nah sekarang gue sebagai yang ada di acara drive-in-nya gitu, yang sebagai pengisi acara. Jadi buat gue ini sebuah sejarah. Thank you banget udah diajakin ke sebuah acara yang mungkin jadi sejarah buat musik Indonesia. Thank you Kang. Lanjut Helmi. Oke, thank you Kang Arman atas penjelasannya. Dino bisa dengar Helmi semua, Dino? Nge-freeze lagi. Dengar Mi. Kok semuanya nge-freeze ya? Yang nge-freeze sama Helmi doang sih sebenarnya. Yang Oh, lain gitu lancar kok. Yang lain bisa melihat dan bisa mendengar. Jadi nanti kalau misalnya Helmi nge-freeze lagi, Dino langsung take over. Tapi kalau misalnya udah ada gambarnya Helmi, Dino Helmi tinggal ini lip sync aja. Dino yang ngomong. Jadi beda ada. Atau No, nggak apa-apa No, gue jadi host No, ya 10% lah ke gue lah. Maaf nih, aduh koneksi internet tiba-tiba begini, biasanya lancar kalau mungkin online, tiba-tiba seperti ini. Helmi, lain kali DM saya ya, saya kasih sinyalnya nanti. Mas Dedi, rumah saya tolong dibenerin Mas Dedi sinyalnya. Oh, siap, aman gitu. Kita hack sedikit ya nanti. Rumah Mas Sofi ya. Iya. Oke, Mi, lanjut Q&A aja kali mau wartawan ya. Tuh bacanya begitu. Dino, dari Dino silakan untuk map atau layout yang boleh dijelaskan nggak sih ke rekan-rekan media, karena mungkin pengen tahu lebih jelas dari rekan-rekan media, Dino. Bisa di share siapa? Oke. Ya, jadi kita ada akses khusus. Itu di situ tempat screening awal, itu pengecekan suhu, pengecekan tiket, dan lain-lain. Lanjut. Nah, itu kalau kita lihat ada mobil yang dikeluarkan, itu posisi apabila ditemukan audiens yang suhu tubuhnya atau assessment-nya atau data-data lainnya tidak sesuai. Jadi kita mengeluarkan mereka ke jalur khusus. Oke, lanjut. Jadi ini jadi mobil masuk ke dalam area dengan kondisi benar-benar sudah tervalidasi dalam segala aspek, dari sisi safety, dari sisi protokolnya. Ya mungkin lanjut aja, ini beberapa aktivitas secara safety, makanya kami boleh dibilang kami garansi bahwa sistem protokol sangat ketat. Jadi audiens bisa main-main, misalnya dalam kondisi sakit dia memaksakan masuk atau tidak mengisi data dengan valid, mereka sudah dipastikan tidak akan bisa memasuki area. Itu overview sih, overviewnya Mi. Hilang lagi ya, Helmi. Oke, No. Jadi 10% gue ya. Oke, Mi. Udah gue sampaikan tadi area Oke, thank you, Dino. Nah, sekarang aku ganti laptop soalnya. Oke, Dino, terus udah gitu ada pertanyaan dari rekan-rekan media nih, kira-kira kapasitas semua mobil yang akan masuk di lokasi akan berapa banyak, Dino? Kita 300 mobil per hari per show. Jadi coba dibayangkan kondisi COVID hari ini, itu lahan pernah gue buat festival buat 10.000 orang, sekarang hanya buat 300 mobil. Jadi makanya ini konteksnya ke tiketing,
Jadi ya siapa cepat dia dapat lah gitu. Siapa yang beruntung gitu. Karena mungkin harus di-highlight lagi bahwa tiket itu dijual per hari ya Dino ya? Per hari, ya, per konten, per show. Jadi ada show ya. Tiketnya Kahitna 34 tahun sama tiketnya Project Afgan Arman. Oke, terus kita ini akan langsung ke sesi tanya jawab aja ya Dino ya. Karena waktunya sebentar lagi. Ya. Ada pertanyaan juga nih, maksimal kendaraan nih kalau boleh nambah di dalam satu mobil itu harus berapa dalam satu mobil? Berapa packs? Satu ya. orang. Satu orang. Jadi total jadi 3 orang ya? 3 orang maksimum. 3 orang maksimum ya. Terima kasih. Kemudian juga untuk dia akan ada pertanyaan juga dari Gunawan. Untuk sound di dalam mobil jika menggunakan frekuensi radio, gimana sistem audionya? Apakah memang harus seluruhnya akan turn on ke radio? Semuanya. Itu bagian dari konsep utama kita, karena balik lagi yang kita jaga itu mengenai safety. Jadi audiens itu kita serve secara soundnya itu dari tape-nya mereka masing-masing. Jadi maka harapannya audiens yang hadir di sana membawa mobil dengan sound yang terbaik. Gitu. Ada pertanyaan lagi Dino nih, mungkin targetnya adalah dari BIM.co, dari Adit. Thank you Adit. Pertanyaannya adalah apakah hanya diperuntukkan bagi penonton yang membawa mobil saja? Atau sudah ada mobil yang disediakan di venue untuk yang misalkan belum punya mobil? Ya harus ada mobil sih ya. Ya, jadi kalau bicara jangka panjangnya, memang ini saat ini New Life Experience itu konsep experience baru di era saat ini memang baru mobil. Tapi nanti setelah drive-in ini kita akan launching khusus motor dan sepeda. Ya, kita colongan teaser ini. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi Dino nih. Tadi ada pertanyaan juga dari Rakyat Media mengenai harga tiket nih, karena belum di display tadi ya. Belum. Dino boleh dijelaskan sekali lagi nggak? Karena kan sebenarnya hari ini sampai hari Jumat itu ada harga khusus untuk Danamon Special Price ya. Boleh silahkan Dino jelaskan lagi mengenai harga tiket per harinya. Ya, harga tiket per hari itu kita start dari harga 550, belum termasuk tax ya. Itu kelas silver, terus additionalnya itu 200. Jadi misalnya orang udah beli tiket dengan harga 550, ya udah include mobil sama 2 orang. Kalau dia mau nambah orang itu nambah 200.000 plus. Itu kelas silver. Jadi Ya, kalau kelas tertingginya itu platinum, harganya 1,5 plus, ya kan, itu buat 2 orang. Tapi kalau dia ingin menambah 1 orang, menambah dengan harga 500.000 plus. Dan itu semua bisa dibeli di tiketapasaja.com secara online ya? Ya, di tiketapasaja.com dan newlifeexperience.com. Oke, itu mengenai tiket. Hari ini setelah respon ini sampai hari Jumat, kita akan announce tiket khusus dulu, yaitu diskonnya dari Bank Danamon, yaitu harga 20%. First come, first serve. Jadi segera aja kalau yang sudah mendengar infonya, mendapatkan fasilitas dari Bank Danamon khusus 2 hari ke depan. Oke. Saya kira pertanyaannya cukup karena ini waktu udah jam 4. Mungkin para narasumber juga kebetulan ada yang harus next to the next meeting. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang udah bergabung pada kesempatan hari ini. Dino mungkin ada tambahan buat rekan-rekan media. Nanti mungkin akan bisa ngelakuin interview ya, direct ya ke Dino ya. Kalau ada yang kurang jelas ya. Ya kalau dari kami, saya mewakili semuanya, mewakili Bank Danamon, Kemenparekraf, partner-partner kami, Mari, Mata Elang, tiketapasaja.com, dan artis-artis yang mensupport kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada media, karena mengenai konsep ini, khususnya mengenai safety dan protokol ini, ujung tombaknya adalah kalian semua. Jadi kami sangat harapkan every details mengenai informasi mengenai safety protokol bisa disampaikan secara sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, agar pertanggungjawaban kita sebagai penyelenggara untuk menghibur para audiens itu mendapatkan result juga dari sisi keamanannya gitu. Jadi harapannya media yang hadir benar-benar bisa mendeliver
key message bahwa New Life Experience ini memang hashtagnya safety first, singing kemudian. Jadi baru kita nyanyi sama-sama. Oke, Dino, terima kasih sekali lagi kepada semua para narasumber. Ada Bapak Dino Hamid, Ibu Misalina Triwardani, Bapak Adrian Serkawi, Mas Lutfi Ahadi Arianto, Dedi Suherman, Bapak Edi Wardoyo, Mas Yofi Widianto, Afgan, dan juga Arman Maulana. Terima kasih sudah joining press conference pada hari ini. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung juga di acara press conference Danamon Optimal New Life Experience. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil liputan press conference hari ini. Dan nanti ntar akan kita kirim juga siaran pers atau press release yang akan lebih detail informasinya dan lebih lengkap. Dan sekali lagi atas nama segenap panitia yang bertugas dan seluruh tim pada hari ini mengucapkan terima kasih. Stay safe, stay healthy, and sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, nama gue Sarah. Gue udah lama banget nih di rumah karena kita harus karantina kan selama pandemi. Tapi hari ini akan berbeda. Gue akan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Menjaga jarak, menjaga kebersihan dan kesehatan, menggunakan hand sanitizer, masker, dan face shield. Bagian yang paling serunya, hari ini gue pergi ke sebuah konsep pertunjukan baru. Danamon Optimal presents New Life Experience. New Life Experience dipersembahkan oleh Berlian Entertainment, Mata Elang Productions, dan Mahaka Radio Integral. Hai, nama gue Sarah. Gue udah lama banget nih di rumah karena kita harus karantina kan selama pandemi. Tapi hari ini akan berbeda. Gue akan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Menjaga jarak, menjaga kebersihan dan kesehatan, menggunakan hand sanitizer, masker, dan face shield. Bagian yang paling serunya, hari ini gue pergi ke sebuah konsep pertunjukan baru. Danamon Optimal presents New Life Experience. Experience dipersembahkan oleh Berlian Entertainment, Mata Elang Productions, dan Mahaka Radio Integral. Hai, nama gue Sarah. Gue udah lama banget nih di rumah karena kita harus karantina kan selama pandemi. Tapi hari ini akan berbeda. Gue akan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Menjaga jarak, menjaga kebersihan dan kesehatan, menggunakan hand sanitizer, masker, dan face shield. Bagian yang paling serunya, hari ini gue pergi ke sebuah konsep pertunjukan baru. Danamon Optimal presents New Life Experience. Experience dipersembahkan oleh Berlian Entertainment, Mata Elang Productions, dan Mahaka Radio Integral.